Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minal muslimin. Amin. Kita belajar pada bab 2, yaitu peradaban Islam Daulah Utsmani. Sekarang kita masuk pada sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Jadi, sejak berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik Islam itu dilanjutkan oleh 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Mughal, dan Safawi. Yang paling lama dan paling besar dari ketiganya tersebut adalah Turki Utsmani, yang dikenal dengan Imperium Islam, yang wilayahnya sangat luas, yaitu mulai dari Afrika, Jazirah Arab, hingga Asia Tengah. Awal berdirinya Daulah Utsmaniyah banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300 dengan mengorbankan kekaisaran Bizantium dan didirikan atas reruntuhan kerajaan Saljuk. Daulah ini berasal dari suku Koyik Oghuz yang menempati daerah Mughal dan daerah utara negeri Cina, berkurang kurang lebih 3 abad. Mereka memeluk Islam pada abad ke-9 atau ke-10 ketika menetap di Asia Tengah. Pada tahun 1288 Masehi, Etrogul meninggal dunia. Oleh Alauddin I, diangkatlah putranya bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya Alauddin I yang memberikan gelar Bai pada Utsman dan didirikan daerah yang lebih luas, serta memakai mata uang sendiri. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk dengan kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini, Alauddin I memberi hadiah ke Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah Pasir Laut Hitam. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar dengan Muqaddamah Sultan atau tentara pelopor Sultan. Pada tahun 1299 Masehi, Khozan Khan dari Mongol menyerang Saljuk, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia, sementara dia tidak memiliki putra yang bisa menggantikannya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan dirinya sebagai Pandisha al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan dari rakyat. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Utsmaniyah dan ibu kotanya di Quraisyan atau Ikhsyar. B. Pemimpin-pemimpin Daulah Utsmaniyah, yaitu pada periode pertama pada tahun 1299 sampai 1422 Masehi. Periode ini dimulai dengan awal berdirinya perluasan pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan Timur Leng. Pada periode ini sultannya adalah 1. Utsman bin Ertugrul atau Utsman I, yaitu pada tahun 1300 sampai 1326 Masehi. Utsman adalah pendiri kerajaan Turki Utsmani. Untuk memperluas wilayah dan kekuasaan Utsman mengirim surat kepada raja-raja kecil di Asia Tengah yang belum ditaklukkan bahwa sekarang diraja dan memberi penawaran agar raja-raja kecil itu memiliki 3 perkara. Yang kedua yaitu Orkan bin Utsman, yaitu pada tahun 1326 sampai 1359. Orkan diangkat menjadi pemimpin sepeninggal ayahnya. Dia menempuh kebijakan seperti yang ditempuh oleh ayahnya dan memerintahkan dan melakukan penaklukan negeri. Orkan meletakkan langkah strategis untuk mengepung ibu kota Bizantium dari sebelah barat dan timur dalam satu waktu. Pada masa pemerintahannya, Orkan dapat menaklukkan Azmir Smyrna pada tahun 1327 Masehi, Tawalyani pada tahun 1330 Masehi, Uskandar pada tahun 1338 Masehi, Ankara pada tahun 1354 Masehi,
dan Gallipoli pada tahun 1356 Masehi. Daerah ini bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki Kerajaan Utsmani. Yang ketiga yaitu Murad I, yaitu pada tahun 1359 Masehi sampai 1389 Masehi. Ketika Murad I berkuasa, yaitu pada tahun 1359 sampai 1389, selain menempatkan keamanan dalam negeri, ia juga melakukan perluasan di benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adrianople, Macedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Yang terakhir dalam periode pertama yaitu Sultan Bayazid I, yaitu pada tahun 1389 sampai 1403 Masehi. Sultan Bayazid ini mendapatkan gelar Zaldirim dan Zaldrum yang berarti kilat karena terkenal dengan serangan-serangannya yang cepat terhadap lawannya. Pertempuran hebat terjadi di Ankara tahun 1402 Masehi. Tentara Turki Utsmani mengalami kekalahan. Bayazid bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tawanan tahun 1403 Masehi. Kekalahan Bayazid di Ankara itu membawa akibat buruk bagi Turki Utsmani. Kita cukupkan materi pada hari ini yaitu sampai periode pertama pemimpin Daulah Utsmaniyah. Dan kita lanjut materi berikutnya pada hari selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.